Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah sepeda motor terbakar di SPBU di Jalan Rakuta Sembiring, Kota Pemantang Siantar. Semangat warga Kota Tebing Tinggi mengikuti lomba pukul bantal. Meningkatkan perekonomian warganya lewat pengembangan desa sadar wisata di Kabupaten Langkat. Meskipun hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia telah lewat, namun tak menyurutkan semangat warga Kota Tebing Tinggi untuk memeriahkan kemerdekaan. Warga Kelurahan Persiakan mengadakan lomba pukul bantal di atas sungai yang sontak mengundang gelak tawa dari penontonnya. Lomba pukul bantal di atas Sungai Bahilang dilaksanakan warga lingkungan 5 Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi. Gelak tawa penonton lomba pukul bantal ini menambah keseruan suasana lomba, di mana peserta saling memukul dengan menggunakan bantal khusus yang dibuat oleh panitia. Tak jarang peserta mencoba mempertahankan posisi dengan cara menggantung kaki di dudukan yang terbuat dari pohon pinang. Dalam pertandingan ini, bagi siapa yang terjatuh ke sungai, peserta dinyatakan kalah. Pukul bantal. Dalam rangka apa lombanya? Dalam rangka apa lombanya? Senang nggak ikuti lomba ini? Senang lah. Senang nggak? Senang. Seru? Jadi menang nggak belum? Menang 2 kali. Lomba pukul bantal ini rutin setiap tahun dilaksanakan di kampung ini, namun 2 tahun lalu dihentikan karena pandemi COVID-19. 17 Agustus memeriahkan Kampung Lingkungan 5. Lombanya pukulan bantal antara anak-anak, mama-mama, sama dewasa. Hadiahnya apa nih Bang? Hadiahnya berupa uang tunai. Ada antusias penonton dan peserta gimana Bang? Ya, lumayan ramai lah Bang, di Lingkungan 5 ini. Ini baru kali ini diadakan atau gimana? Tiap tahunnya Bang, karena semalam pandemi COVID jadi ditunda selama beberapa tahun. Inilah dimulai lagi Bang. Selain kelas anak-anak, lomba pukul bantal ini juga diikuti peserta dari kalangan remaja serta dewasa dengan hadiah uang tunai bagi pemenang lomba. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Semarak hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia masih terasa bagi warga Desa Pardomuan 1, Kabupaten Samosir. Warga antusias berpartisipasi dalam pesta rakyat beragam perlombaan. Pemerintah Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangguruan, Kabupaten Samosir bersama warga desanya menyemarakkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia dengan pesta rakyat berupa ragam perlombaan. Lomba seperti tarik tambang, pukul bantal hingga panjat pinang diselenggarakan di pinggir Danau Toba. Warga pun antusias mengikuti serangkaian perlombaan ini. Merasa terhibur lah, luar biasa. Sampai ada yang terjatuh, ada yang sampai ya adalah agak-agak luar biasa sampai semarak lah. Selama 3 tahun terakhir, perlombaan ini sempat ditiadakan karena pandemi COVID-19. Antusias masyarakat yang ada di Desa Pardomuan 1 terhadap kegiatan yang kita laksanakan di desa kita ini memang sangat-sangat mendukung. Kenapa? Karena selama 3 tahun terakhir ini negara kita, negara Indonesia bahkan dunia dilanda oleh musibah non alam yaitu COVID-19. Selama ini tidak pernah ada melakukan panjat pinang atau pukul bantal di atas danau. Yang ada selama ini panjat pinangnya di darat, dan terutama kalau masalah pukul bantal tidak pernah dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Samosir. Perlombaan yang digelar oleh pemerintah desa ini sengaja digelar selain untuk menyemarakan hari kemerdekaan, juga untuk sarana hiburan bagi warga. Diana Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir.
Melihat desanya punya potensi wisata, warga Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat bersuadaya membuat getek bambu yang dipakai untuk mengarungi aliran Sungai Pematang Serai sambil menikmati kuliner khas air tawar. Tidak selamanya warga desa bergantung pada bantuan pemerintah daerah maupun pusat untuk membangun potensi wisata yang bisa menjadi sumber perekonomian bagi warganya. Seperti di Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Puluhan kepala keluarga bersuadaya membangun desanya menuju desa sadar wisata yang dicanangkan oleh pemerintah. Masyarakat mulai sadar untuk membangun basis perekonomiannya sendiri dengan bergotong royong membuat getek bambu yang bisa digunakan untuk wisatawan, guna menikmati pemandangan dan nuansa alam di aliran Sungai Pematang Serai. Selama mengarungi sungai, wisatawan juga bisa menikmati paket sajian kuliner khas air tawar seperti udang yang telah dibudidayakan oleh masyarakat. Hasil keuntungan dari paket wisata dan kuliner ini nantinya akan dibagi kepada masyarakat sebagian, sedangkan sisanya akan digunakan untuk biaya perawatan dan modal kuliner berikutnya. Untuk mengarungi sungai, pengunjung cukup mengeluarkan uang Rp10.000 per orang. Sedangkan untuk sajian makanan udang dan makanan pelengkap lainnya dihargai Rp400 hingga Rp500.000 per porsi untuk 10 hingga 11 orang. Ada potensi desa yaitu sungai, kami manfaatkan, selama ini tidak diperhatikan oleh masyarakat. Kami rawat, kami lestarikan agar bisa menjadi objek wisata serta bisa mendapat penghasilan masyarakat agak bertambah. Jadi dulunya pendapatan masyarakat ini sangat-sangat minim. Semenjak 2 tahun ini kami lestarikan dengan mencoba melestarikan alamnya dan hasilnya lumayan. Masyarakat pun mencari nafkah lumayan, serta untuk wisatanya menyadarkan masyarakat supaya sadar wisata dan ramah tamah kepada pengunjung siapapun yang datang. Kemandirian warga Desa Pematang Serai patut mendapat apresiasi dari pemerintah daerah maupun pusat karena mampu mengembangkan desanya menjadi desa mandiri yang ditargetkan pemerintah pusat. Yang merupakan salah satu unit usaha BUMDes Pematang Serai, dan ini juga mendukung visi misi Bapak Bupati Langkat dalam pengembangan wisata di Kabupaten Langkat. Dan pada akhirnya kami berharap wisata ini selain untuk mendukung pelestarian alam di wilayah Pematang Serai juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar wilayah ini. Kegiatan Desa Sadar Wisata di Pematang Serai, Kabupaten Langkat ini sudah dimulai sejak 2 tahun lalu dan kedepannya telah membuat sejumlah program yang ditargetkan bisa mendatangkan wisatawan ke desa ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Lokasi wisata yang satu ini mempunyai berbagai macam wahana permainan seru yang dapat dinikmati para pengunjung. Saya akan ajak Anda berwisata di Wisata Jona Garden, Kabupaten Langkat. Berada di wisata Jona Garden Waterboom tentu akan membuat terhibur sebab banyak tema wisata dengan konsep terintegrasi bisa dinikmati. Mulai dari sirkuit balapan, wahana waterpark, taman bermain, dan kuliner yang dikemas secara modern. Aktivitas wisatanya pun tidak sekedar bersuah foto kemudian pulang. Anda akan dimanjakan dengan beragam kegiatan andalan yang sudah disiapkan pengelola untuk menjadikan liburan Anda tidak sia-sia. Tiket masuk ke lokasi wisata ini, pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp15.000 per orang. Bagi pengunjung yang akan menikmati wahana yang tersedia, dikenakan tiket masuk mulai Rp5.000 hingga Rp25.000 per satu permainan. Jadi untuk di tanggal 21 bulan 8 ini, kebetulan kita ada buat event motocross, bergas track. Jadi kita kenakan dengan masuk Rp15.000 per orang. Jadi untuk tiket masuk ke wahana atau motocross kita rata Rp15.000 per orang, untuk kereta Rp10.000 dan untuk mobil Rp15.000. Dengan jarak tempuh selama 20 menit dari kota Binjai dan 1 jam lebih dari kota Medan, membuat tempat ini ramai dipadati pengunjung. Ya, rekreasi lah bang, yang namanya kita manusia ini kan kadang punya lelah bang. Ya, di sini kayaknya obatnya supaya tenang gitu bang. Tempatnya ini gimana nih bang tempatnya? Ya banyak bang, liburan-liburan. Kaulah muda sekarang lah bang, ada cross, pasar malamnya
kedepannya selain akan dibuat waterboom ombak dan danau buatan, nantinya lokasi akan lebih sering diadakan lomba motocross sehingga dapat menarik banyak pengunjung. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.